warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala minimal dengan ucapan alhamdulillah. Atas limpahan rahmat serta nikmat-Nya kita mampu melangkahkan kaki kita menuju satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya tidak pernah berhenti seorang khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bawalah bekal oleh kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bawaan kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini sengaja kami menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qasas. Surah Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa memotivasi diri kita. Senantiasa kita mampu untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu minimal diisi dengan dua perkara, yakni menjalankan perintah-perintah Allah kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya kurang lebih demikian. Carilah oleh kalian yakni nikmat yang terbesar, yakni nikmat alam akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Fima atakallahu daral akhirah. Carilah nikmat terbesar, yakni nikmat akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan apa yang pernah Allah taala berikan kepada kita. Berupa umur misalkan, berupa ilmu misalkan, berupa harta benda misalkan. Gunakanlah semuanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Kalau kita dikaruniai harta yang melimpah, gunakanlah harta yang melimpah itu semisal kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya,
kita infakkan untuk kepentingan fisabilillah, maka kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya dan surganya. Atau mungkin kita memiliki ilmu, amalkanlah ilmu kita. Semoga dengan mengamalkan ilmu kita akan bermanfaat bagi orang lain dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk keridhaan dan surganya. Atau mungkin kita dikaruniai jiwa yang kuat dan sehat. Gunakanlah jiwa yang kuat dan sehat tersebut untuk melakukan amal-amal soleh, untuk menggapai ridha Allah, dan untuk mencapai cita-cita yang mulia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan pernah engkau melupakan bagian dari kehidupan duniamu. Lagi-lagi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagian dari tanggung jawabmu. Di antaranya adalah mungkin dirimu sendiri atau keluargamu yang menjadi tanggung jawabmu. Dahulukan, baru untuk kepentingan yang lain. Itulah makna yang terkandung dari kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian dari kehidupan duniamu, yakni jangan pernah engkau melalaikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jangan mentang-mentang engkau infak, namun semuanya sampai dirimu dan keluargamu terlantar. Itu larangan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah melalaikan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Justru dahulukan mereka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wabda biman ta'ulu. Dahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, baru orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah engkau ya Rasulullah. Kama ahsanallahu ilaika. Seperti Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dhamirnya, kata gantinya kembali kepada kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perintah yang terkandung di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Lalu ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat tersebut. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Allah Ta'ala tidak cinta terhadap orang-orang yang telah berani membuat kerusakan di muka bumi. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Yakni beliau mengatakan, jangan pernah di antara kalian memiliki cita-cita untuk membuat kerusakan di muka bumi, apapun bentuknya. Kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang ditimpa bencana, tanah longsor, banjir bandang, yang mengakibatkan ribuan korban. Maka kita benar-benar ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pernah sekali-kali mengatakan musibah yang datang itu adalah merupakan ujian bagi kita, yang dengan ujian itu Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat kita. Jangan. Ujian itu biasanya diberikan kepada perorangan. Apakah itu para nabi, ataukah itu para aulia, ataukah mereka itu para alim ulama. Itu biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi kalau bencana yang datang mengenai semua orang, itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah taala mendatangkan musibah dari satu musibah kecuali karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Namun Allah taala tetap banyak memberikan pemaafan kepada kalian. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menegur kita. Apakah hal itu mengenai sebagian dari saudara-saudara kita ataukah mungkin akan mengenai kita? Wallahu a'lam. Semua akan terjadi kalau kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Semuanya karena sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhikahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka akibat dari ulah tangan-tangan kotor mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan, setiap musibah yang datang, setiap ujian yang datang, setiap teguran yang datang, itu semua karena sebab dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di antara kita sendiri. Mungkin para pemimpin kita yang teledor ketika membabat habis hutan-hutan yang mestinya dijaga dan akhirnya berimbas kepada masyarakat umum. Atau mungkin kita merasa aman jauh dari saudara-saudara kita yang hidup di dataran tinggi. Mungkin saja kita merasa aman berada di dataran rendah. Mungkin saja, namun jangan pernah pede, namun jangan pernah percaya diri. Musibah dan teguran dari Allah akan tetap datang menimpa kita manakala kita senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kita menyalahkan mereka yang di atas, mungkin mereka telah membabat hutan. Maka jangan salahkan diri kita. Kita juga mungkin bisa tersalahkan kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan akhirnya aliran-aliran sungai menjadi mampet. Kemudian ketika turun hujan yang lebat akan terjadi banjir. Itu merupakan kesalahan kita. Oleh karena itu hendaknya senantiasa kita menasehati siapapun, apakah mereka yang sempat duduk di pemerintahan ataukah kita yang sekelas masyarakat sipil. Mari bersama-sama berbenah diri, jangan pernah kita membuat kerusakan di muka bumi yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan caranya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nazala minal bala illa bidambin wa ma rufi'a minal bala illa bitaubatin." Tidaklah Allah taala menurunkan musibah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana kecuali karena dosa-dosa seorang hamba. Dan ingat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan bencana tersebut kecuali dengan cara beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit khutbah yang kami sampaikan di siang hari ini mampu menggerakkan hati kita untuk senantiasa kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan perkara yang hak, mencegah perkara-perkara yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hal itu masih kita lakukan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada siapapun untuk berbuat baik dan menghalangi kepada siapapun untuk berbuat keburukan, kalau hal itu tidak kita lakukan, tentu kita akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian dengan satu musibah yang tidak datang mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya semua bisa kena. Masyarakat biasa kena, hewan-hewan ternak pun kena, tanaman-tanaman pun bisa binasa, hancur lebur kalau musibah itu datang. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi marilah kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga setiap bencana yang datang bisa menjadi ibrah, bisa mendatangkan hikmah untuk kita sekalian, untuk semakin hari semakin berbenah diri, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua sengaja kami menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Ida dhuhara zina war riba fi qaryatin faqad akhallu bi anfusihim adaballah. Sebagai bentuk tambahan, mudah-mudahan kita senantiasa bermuhasabah, memperhatikan diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang menjadi partner kita. Hendaknya kita ingatkan mereka, jauhi perbuatan zina dan riba. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau perbuatan zina dan riba itu sudah merebak di mana-mana, maka hakikatnya faqad akhallu bi anfusihim adaballah. Sama halnya kita telah menghalalkan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membenahi diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa-apa yang menjadi amal baik kita. I'lamu annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in warḍanna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al muhdalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fi kulli makan. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din ya mujibas sa'ilin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqimus shalah.